Baik, kita lanjutkan dengan materi risk-based security testing setelah istirahat sejenak. Security testing beyond penetration testing. Jadi dia berada di lebih dalam dibandingkan dengan penetration testing saja. Ya, security testing seharusnya meliputi pengujian terhadap perilaku perangkat lunak sebagai aspek kritis dari perilaku sistem. Dia lebih dalam atau deeper than simple black box probing atau pengujian black box. Kemudian bahkan dia beyond, lebih tinggi dibandingkan functional testing dari security requirements. Jadi tidak hanya berdasarkan fungsi-fungsinya saja, tapi berdasarkan tadi risiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian testers, pengujinya harus dapat melakukan risk-based approach. Ya, security testing itu terkait dengan risk-based approach yang didasari dalam dua hal ini, yaitu sistem arsitektural dan kemudian mindset dari seorang attackers. Itu yang harus dimiliki oleh seorang testers dalam melakukan security testing. Nah, kalau dibandingkan antara pen testing dan security testing, dua-duanya melakukan risk analysis, abuse cases, atau membutuhkan risk analysis, abuse cases, dan functional security requirements. Jadi seharusnya nih risk analysis, abuse cases, functional security requirements. Kemudian perbedaan majornya adalah waktu dalam melakukan testing. Kemudian level dari pendekatan masing-masing pendekatan. Ini dua hal yang merupakan perbedaan utama. Jadi waktunya, kapan dilakukannya, kemudian kedalamannya, itu level dari apa yang di testing. Ini dia, kalau penetration testing dilakukan ketika software sudah komplit dan sudah diinstal. Nah, fokusnya pada dari luar ke dalam, outside ke inside. Kemudian kalau dia security testing, ini dapat dilakukan pada unit level. Jadi level testing dari mulai pembangunan jadi satu unit itu sudah bisa dilakukan testing. Kemudian jadi mostly inside out. Jadi mulai dari dalam keluar. Kemudian security testing seharusnya dimulai dari fitur-fitur atau pada komponen-komponen level. Jadi unit level dulu, baru kemudian menjadi sebuah sistem level. Kemudian pada tahapan desain, risiko-risikonya sudah ditentukan dan dibikin prioritasnya atau rankingnya. Nah, kemudian pada komponen level, risiko-risiko yang ditemukan tadi harus dicoba diatasi, dimitigasi dalam konteks dari komponen tersebut. Kemudian tes distrukturisasi untuk mencoba unauthorized misuse. Jadi terkait dengan risiko di atasnya tadi, kalau ada abuse cases atau misuse cases itu bisa dicobakan di sini. Kemudian juga bisa mencoba unauthorized access terhadap aset dari target. Kemudian pada sistem level, yang difokuskan atau dikonsentrasikan pada identifikasi kegagalan komunikasi antar komponen. Kemudian mengukur risiko security pada design level. Kemudian data flow diagrams, models, dan intercomponent documentation yang dibuat selama pada tahapan analisis risiko itu dapat menjadi sumber informasi dalam melakukan sistem level testing. Juga abuse cases itu dapat juga membantu. Kemudian ini yang from outside inside to inside out. Jadi yang traditionally
itu berada dari luar ke dalam. Jadi kalau lihat di gambar ini, testing dilakukan dari luar ke dalam, from outside to inside. Nah, fokusnya itu pada firewall, apakah bisa masuk atau tidak, tembus atau tidak. Jadi testing fokus pada network infrastructures, firewalls, dan port scanning. Nah, masalahnya kalau namanya aplikasinya service harus disediakan. Maunya di sini ada web server sini, maka web server ini harus dapat diakses dari luar. Mau tidak mau, firewallnya harus mengizinkan traffic dari luar ke akses web ini dengan port namanya port 80. Nah, kalau ada bug pada aplikasi web ini, maka ini tidak bisa diproteksi oleh firewall, karena firewall mengizinkan traffic port 80 untuk lewat. Nah, ini yang makanya tidak bisa hanya dari outside ke inside saja, tapi juga harus diperhatikan yang dalamnya sini. Makanya diharapkan menjadi inside dan ke outside. Jadi setelah aman di dalam, baru dari outside. Nah, ini dibandingkan juga antara software safety dan software security. Software safety adalah keselamatan, safety terkait dengan keselamatan, security terkait dengan keamanan. Tapi fokus kita tetap ke software security. Jadi major difference-nya adalah keberadaan dari pihak yang menjadi penyerang atau pihak yang bermaksud jahat gitu ya, penjahat atau attackers. Jadi pada software security itu ada intelligent adversary yang bertujuan untuk melumpuhkan sistem kita atau mencuri sesuatu dari sistem perangkat lunak. Nah, pada software safety itu tidak ada. Software safety ini lebih kesalahan yang tidak disengaja. Ini sengaja ada orang yang bermaksud jahat. Oke, itu major difference-nya. Kemudian security, kalau dilihat dari sudut pandang security itu lebih fokus pada information dan service being protected, melindungi informasi dan layanan-layanannya. Kemudian terkait dengan skills dan resources dari adversary, dari penjahatnya tadi atau penyerangnya tadi. Kemudian biaya, cost untuk melakukan remedies. Kalau ada diserang, maka ada proses recovery-nya atau remedies-nya, ada biayanya, cost of potential assurance remedies. Kemudian security in an exercise in risk management. Ini jadi lebih ke arah hal-hal ini, information, skills, cost. Kemudian software security dapat menggunakan risk management framework yang dapat melakukan mengikuti monitor risk berdasarkan waktu dari tahapan perkembangan sejalannya waktu, risikonya juga selalu diamati dan diikuti. Kemudian membangun construct more relevant and more potent test. Jadi dengan demikian bisa membuat tes dengan lebih relevan dan lebih potensial. Itu kita lanjutkan. Sebentar saya koneksi ke power. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah vulnerabilities. Ini sudah pernah dijelaskan. Vulnerabilities berasal dari defects. Defects itu ada dua jenis, ada implementation level bugs dan ada design level flows. Jadi saya tidak akan jelaskan ini lagi karena sudah dijelaskan berkali-kali. Kemudian
vulnerabilities untuk dapat mengidentifikasi desain level vulnerabilities membutuhkan great expertise, jadi membutuhkan expert untuk menemukan desain level vulnerabilities. Dan desain level vulnerabilities ini sulit untuk diautomatisasi, jadi makanya butuh expertise. Nah, kemudian risk management dan security testing. Critical aspect dari security testing relies on directly probing security risk. Jadi menguji risiko keamanan. Risk management, aspek kritisnya dari security testing itu ini berdasarkan pada atau bergantung pada risk. Kita menggunakan risk based security testing, maka risknya apa? Nah, ini bergantung pada hasil dari structural risk analysis, kemudian hasil dari risk based security test planning, kemudian ya melakukan security testing. Nah, kemudian security testing harus melibatkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu melakukan functional security testing dan kemudian adversarial security testing yang merupakan risk based security testing. Nah, kemudian bagaimana pendekatan security testing? Siapa yang melakukan? Yang melakukan itu bisa organisasi atau pegawai employee dari perusahaan yang menggunakan traditional approach dalam melakukan functional security testing. Ini tidak membutuhkan expert, menggunakan standar saja. Nah, kalau dia risk based security testing ini bergantung pada expertise dan pengalaman yang dibutuhkan. Karena yang tidak berpengalaman kemungkinan tidak dapat menemukan celah-celahnya atau kelemahan-kelemahan dari sistem. Nah, kemudian bagaimana melakukan security testing? Bisa dilakukan dengan menggunakan white box analysis, bisa juga menggunakan black box analysis. White box berarti sampai ke source code, black box hanya dilihat dari luar, dari ketika program sudah jalan atau aplikasi sudah berjalan. Oke, kemudian kita lihat juga di sini extreme programming dan security testing. Di XP atau extreme programming itu sering diacu atau sebagai test first, kemudian test driven design atau test driven design. Jadi metode pemahaman perangkat lunak atau metode programming yang berdasarkan pada test driven design. The code is designed in XP. The code is the design in XP. Jadi pada XP kode itu adalah design. Nah, tapi menemukan flaws pada large files of code, jadi source code-nya sudah banyak besar, maka menemukan flaws itu sangat sulit, bahkan disebut dengan impossible. Nah, makanya bagaimana caranya supaya bisa melakukan security testing pada extreme programming? Nah, ini jawabannya adalah bahwa XP fokus pada functionality. Jadi XP itu fokus pada functionality dan mengabaikan non-functional requirements dan situasi yang emergency. Nah, satu solusinya untuk melakukan security testing adalah dengan fokus pada abuse case early in the life cycle. Kalau life cycle-nya fokus pada abuse case untuk melakukan security testing pada extreme programming. Jadi melakukan risk based security testing ya untuk extreme programming. Oke, kemudian kita lihat di sini malicious input. Nah, malicious input adalah
cara utama untuk menjebol sistem dari luar. Inputs meliputi register settings, environmental variables, file contents, network configuration. Ini merupakan inputs yang mungkin bisa jadi malicious. Kemudian attacker toolkits bisa digunakan juga menggunakan toolkits yang fokus pada input seperti fault injection tools, grammar generators, dan kemudian replayers. Kemudian beyond inputs, testing berkisar pada malicious input itu perlu, tapi tidak cukup. Nah, setelah input apalagi? Jadi harus juga fokus pada struktur data, komponen-komponen yang ada, APIs, program state, dan lain-lain. Kemudian elemen lainnya yang harus dipertimbangkan adalah forest level view yang dibuat pada architectural risk analysis, kemudian socket dan pipes, files dan Windows 32 registry, RVC, command line agreements, itu yang juga harus menjadi elemen-elemen yang dites gitu ya. Bukan hanya inputnya saja. Ya, itu saja terkait dengan risk-based security testing. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat dan khususnya dapat digunakan dalam membuat proyek keamanan perangkat lunak. Jadi silakan dibaca dan pelajari dan kemudian dipraktekkan.